Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, lafaz talak itu terbagi dua. Pertama, lafaz talak sori, yaitu lafaz talak yang tidak mengandung makna lain yang langsung bisa dipahami pendengarnya bahwa kalimat itu adalah bermakna lafaz talak. Contohnya, seorang suami mengatakan pada istrinya, "Saya talak kamu, saya ceraikan kamu," baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa daerah mereka. Selama lafaz kalimat itu tidak bisa dipahami selain makna cerai atau talak, maka jatuhlah talak dengan sendirinya ketika diucapkan dengan niat serius maupun niat bercanda ataupun niat mengancam. Sebagaimana telah diterangkan dalam hadis Abu Daud, hadis At-Tirmizi, dan hadis Ibnu Majah mengenai orang yang mentalak istri dalam keadaan main-main atau bercanda. Tiga perkara yang serius dan bercandanya pun dianggap serius, salah satunya adalah ucapan talak. Lalu yang kedua adalah lafaz talak kinayah atau dikenal juga dengan lafaz talak sindiran. Penjelasan lafaz talak kinayah ini Bapak Ibu memang kurang familiar di masyarakat, sehingga kadang karena ketidaktahuan akan lafaz talak kinayah ini yang sering menyebabkan dengan sendirinya si istri jatuh talak. Garis bawahi, dengan sendirinya si istri jatuh talak, dan bisa jadi kemungkinan telah berkali-kali jatuh talak pada si istri sehingga sampai pada talak bain kubra atau talak tiga yang diwajibkan mereka harus segera berpisah karena tidak ada lagi rujuk padanya. Na'udzubillah. Tentu akan ada pertanyaan, bagaimana hukum talak kinayah yang terucap dari lisan suami yang tidak paham fikih talak? Hal ini pernah saya jelaskan dan nanti akan saya jelaskan kembali bahwa hukum talak kinayahnya bisa saja sah dan bisa saja tidak sah. Nanti akan saya jawab kembali pertanyaan ini Bapak Ibu. Nah, baik, apa itu talak kinayah? Yaitu lafaz talak yang diucapkan bukan dengan makna talak secara khusus, namun makna kalimat tersebut bisa menjadi makna talak yang sah dikala suami mengucapkan kalimat tersebut dengan dibarengi niat dalam hati ingin mentalak istrinya. Konkretnya niat ini, ketika suami mengucapkan lafaz sindiran ini dalam hatinya sudah sangat benci dengan istrinya dan ingin segera berpisah dengan istrinya, ingin cerai saja dengan istrinya, tidak mau lagi hidup dengan istrinya tersebut, maka perasaan-perasaan ini yang bisa jadi iblis yang membisikkannya sehingga jatuhlah talak yang sah pada si istri ketika lafaz sindiran tadi terucap dari lisan suami di hadapan istrinya. Jadi hati-hati dengan lafaz sindiran ini wahai para suami. Maka setiap saya mengisi kajian fikih talak di majelis ta'lim, sering sekali saya fokuskan membahas perihal fikih talak ini sebagai upaya mengedukasi masyarakat agar jangan sampai jatuh pada keharaman jima akibat ketidaktahuan mereka perihal fikih talak kinayah, sehingga bisa menyebabkan tanpa disadari jatuh berkali-kali talak pada si istri. Contoh kalimat yang sering diucapkan suami ketika bertengkar dengan istrinya, dan ini bisa menjadi lafaz talak kinayah yang sah. "Pulang saja kamu ke rumah orang tuamu, pergi kamu dari rumah ini, aku muak melihat wajahmu, aku tidak ingin lagi hidup denganmu." Semua kalimat ini bisa menjadi ucapan talak yang sah kepada si istri apabila ada dalam hati suami ingin bercerai dari istrinya. Maka ketika suami memang harus berucap kalimat-kalimat tersebut, pastikan bahwa hati si suami sedang tidak ada sedikit pun terbersit niat ingin bercerai dengan istri. Atau sebaiknya hapus saja kalimat-kalimat tadi dari pikiran Anda wahai para suami. Jangan sekalipun terucap dari lisan suami meskipun dengan alasan mengancam. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat ajma'in tidak pernah mengajarkan para suami untuk berucap kalimat tersebut di hadapan istri, melainkan harus bersabar menghadapi istri sebagaimana istri pun sudah sangat bersabar berbakti dan melayani si suami. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.